Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran dalam bernaknya. Dan pastikan buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman dan kita semua bisa belajar tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih, dan kali ini kita akan membahas bagaimana banyak sekali teman-teman yang bertanya kapan sih entok itu akan bertelur dan berapa lama sih entok itu mengeram dan pakannya apa aja agar cepat bertelur. Mungkin buat teman-teman yang sudah berkomentar, mohon maaf Kang Roy belum bisa membalas satu persatu, tetapi tenang saja, pasti Kang Roy akan segera respon. Kalau tidak Kang Roy respon di kolom komentar, pasti langsung Kang Roy respon buatkan konten. Dan kali ini Kang Roy membuatkan konten kali ini juga dari salah satu pertanyaan dari subscriber. Terima kasih yang sudah bertanya ya bosku, dan kali ini Kang Roy akan membahasnya dari pengalaman Kang Roy. Jadi simak sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Dimana dalam indukan entok itu ingin produksi akan melalui 3 proses. Menurut Kang Roy itu yang pertama proses pembuahan, proses bertelur, proses pengeraman. Dan berapa lama sih proses itu akan berlangsung? Untuk proses pembuahan itu dari pengalaman Kang Roy di lapangan bahwa entok itu akan memulai proses pembuahan, di mana si pejantan ngawin dengan si betina itu juga memerlukan proses agar entok itu bisa menghasilkan telurnya. Dan prosesnya itu kurang lebih 2 minggu teman-teman. 2 minggu itu dimana proses indukan dan pejantan itu melakukan pengawinan dan akan menghasilkan sperma pejantan masuk ke betina yang bisa membuat betina itu bisa menghasilkan telur teman-teman. Jadi untuk proses pembuahan ini kurang lebih selama waktu 2 minggu. Setelah itu dalam melaksanakan proses pembuahan, setelah proses pembuahan berlangsung akan memasuki proses bertelur. Dan proses bertelur ini juga membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa bahwa 1 hari setelah proses pembuahan itu langsung bertelur banyak dan langsung mengeram. Pastinya ada beberapa proses, bagaimana ada beberapa waktu untuk indukan entok itu melakukan proses tersebut. Untuk masa proses bertelur, dari penglihatan Kang Roy di lapangan bahwa indukan entok itu akan bertelur setelah proses pembuahan 2 minggu tadi, akan melakukan proses bertelur itu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu biasanya itu tidak sama. Indukan itu bertelur 1 hari itu bisa cuma 1 butir, ada yang 1 hari 2 butir, 3 butir, ada yang 2 hari sekali baru bertelur 1 butir. Jadi itu tidak sama ya teman-teman. Nanti mungkin akan ditunjang atau disupport, didukung oleh ransum pakan oleh indukan entok tersebut. Tetapi kurang lebih itu masa bertelur indukan entok itu 1 minggu. Jadi di antara ambang itu bisa lebih cepat dan bisa lebih lama. Jadi Kang Roy mengambil rata-rata ya teman-teman. Setelah proses pembuahan, proses bertelur akan memasuki proses yang terakhir, yang dimana proses pengeraman. Proses pengeraman ini mungkin dari teman-teman yang baru memulai ternak entok itu mungkin banyak yang belum tahu berapa lama sih entok itu mengerami telurnya. Kalau kita itu hitung atau kita itu lihat, proses pengeraman entok itu cukup lama teman-teman dibandingkan dari ayam yang mengeram dan lain sebagainya. Jadi entok ini menurut Kang Roy itu proses pengeramannya itu lebih lama, karena mungkin dari telurnya sendiri itu dibandingkan telur ayam itu telurnya itu lebih keras, lebih besar, dan jadi membutuhkan proses yang agak lama. Walaupun itu menggunakan mesin tetas, waktu embrio menghasilkan DOE atau telur entok itu menetas itu juga sama saja, kurang lebih ya 35 hari teman-teman. Jadi untuk mesin tetas itu tidak akan mempengaruhi kecepatan entok bertelur, tetapi membantu kita mempercepat produksi entok bertelur karena indukan entok tidak mengerami telurnya sendiri. Jadi waktunya itu lebih singkat, karena setelah indukan entok proses pembuahan, proses bertelur, nanti langsung telurnya diambil, tidak akan melewati proses pengeraman, nanti akan masuk lagi ke proses pembuahan teman-teman. Jadi yang dimaksud menggunakan mesin tetas itu lebih cepat itu seperti itu. Jadi tidak mengurangi masa
DOE yang keluar dari telur entok. Itu perlu diketahui teman-teman. Dan mungkin teman-teman itu bertanya-tanya, apa sih transum pakan yang cepat membuat indukan entok itu bertelur? Dan pastinya kita lebih ingin menghasilkan DOE yang lebih banyak. Dimana untuk survei Kang Roy di lapangan itu Kang Roy ambil rata-rata tidak jelek dan juga tidak bagus. Standar ya teman-teman, standar bagaimana transum pakan yang diberikan pada indukan entok. Menurut Kang Roy itu yang pertama yaitu konsentrat petelur. Jika teman-teman yang menginginkan indukan entok itu cepat bertelur, itu berikan paling nggak sedikit konsentrat petelur atau mungkin mineral dan lain sebagainya yang sudah pernah Kang Roy bahas di konten video sebelumnya. Bisa dicek ya teman-teman. Karena itu juga bisa membantu indukan entok itu merangsang agar cepat dikawin oleh si pejantan dan akan proses bertelur lebih cepat teman-teman. Terus untuk selain konsentrat petelur, pasti bekatul itu sudah pokok teman-teman. Bekatul itu pasti rata-rata itu sudah digunakan buat para peternak semuanya. Dan jenis bekatul pun juga banyak, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang lebih halus dan lain sebagainya. Mungkin kita akan bahas di lain video teman-teman. Dan setelah itu bisa menggunakan nasi sisa atau jagung, itu buat tambahan karbohidrat ya teman-teman, dimana indukan entok itu agar untuk nutrisinya itu tercukupi. Jadi selain protein yang kita berikan, nasi atau jagung itu mengandung karbohidrat yang cukup baik teman-teman. Tetapi mungkin jika teman-teman tidak menggunakan itu juga tidak apa-apa, bisa menggunakan transum pakan lainnya. Jadi ini cuma dari Kang Roy ya teman-teman. Jika baik ya bisa digunakan, jika kurang baik juga tidak apa-apa. Setelah itu jangan lupa pakai hijau-hijauan teman-teman. Hijau-hijauan ini sangat penting sekali karena ini menyuplai vitamin yang akan dihasup oleh entok. Itu bisa menggunakan dari daun pepaya, bisa menggunakan dari daun kelor dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman bagaimana hijauan ini, bagaimana vitamin ini yang alami kita berikan pada indukan entok itu agar sehat, cepat bertelur pastinya teman-teman. Itu bisa dilihat di video Kang Roy sebelumnya ataupun dari di sekeliling rumah atau kawasan teman-teman semuanya. Itu dia ya teman-teman, dari pembahasan tersebut itu sudah Kang Roy jelaskan secara rinci. Mungkin dari kesimpulan dari konten kali ini, dimana indukan entok itu masa proses bertelur sampai menetaskan DOE itu kurang lebih 2 bulan teman-teman. Kurang lebih 2 bulan bagaimana indukan entok itu proses bertelur dan kita akan menghasilkan DOE dari indukan entok. Kurang lebih 2 bulan. Jika teman-teman menginginkan lebih cepat kita itu panen DOE, ya lebih baik ditambah indukannya. Jadi kurang lebih itu bisa kita rancang bahwa 20 sampai 30 indukan itu insya Allah nanti setiap bulannya teman-teman sudah panen DOE secara cukup. Itu dia ya teman-teman, terima kasih sudah menonton pada konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua pastinya buat para peternak di seluruh dunia. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak ora penak bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.